Di era perbankan saat ini, kebutuhan terhadap produk berbasis digital tengah marak. Tidak hanya terbatas pada perbankan konvensional, tetapi juga di perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI pun sukses menjadi bank syariah pertama yang menyediakan layanan rekening dana nasabah atau RDN secara online. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan inovasi dari BSI ini, simak liputan selengkapnya. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI resmi meluncurkan layanan rekening dana nasabah online atau RDN pada 16 Januari 2024. Layanan RDN ini menjadi pintu masuk bagi BSI untuk mengeksplorasi lebih jauh peluang bisnis di pasar modal syariah. Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Soekarna mengatakan, dengan pembukaan RDN online dapat memberikan cara dan model baru bagi para investor perbankan syariah. Anton menuturkan saat ini potensi saham syariah di tanah air sangatlah besar. Mengingat saat ini 60% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah saham yang dikategorikan syariah. Namun, jika dilihat dari penetrasinya masih rendah, yakni hanya 2,6% dari total sekitar 5,7 juta investor. Artinya, investor yang bertransaksi melalui RDN BSI baru mencapai 37.000 investor. Sehingga kehadiran RDN online dari BSI akan mendongkrak jumlah investor syariah di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya RDN online ini, kita berharap bahwa 1 juta rekening untuk saham syariah bisa kita kemudian wujudkan, insya Allah Pak, insya Allah. Mempercepat pertumbuhan bisnis di pasar modal syariah ini, maka BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Republik kita tercinta ini mendorong untuk bagaimana kemudian peran teknologi kita kemudian kemukakan dalam proses layanan-layanan keuangan syariah, salah satunya termasuk di transaksi saham syariah. Pertanggal 1 Desember 2023, BSI sudah memperoleh persetujuan dari OJK untuk pembukaan RDN secara online. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, BSI merupakan bank umum syariah yang pertama menyediakan RDN online. Hal itu pun menjadi satu milestone dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini dari 910 saham yang tercatat di BEI, 628 atau 69% adalah saham syariah. Selain itu, Indonesia juga yang pertama menerapkan syariah online trading system. Akhir tahun lalu, saya mendampingi Pak Iman berkunjung ke Abu Dhabi Securities Exchange. Mereka sangat ingin belajar dari Indonesia, bagaimana kita bisa mengembangkan syariah online trading system. Pengakuan internasional terhadap perkembangan pasar modal syariah kita juga ditunjukkan dengan penghargaan 4 tahun berturut-turut Bursa Efek Indonesia mendapatkan anugerah sebagai The Best Islamic Capital Market. Jeffrey pun menyadari capaian kinerja pasar modal syariah ini patut disyukuri. Namun, tetap Jeffrey mengingatkan capaian saat ini masih belum terlalu optimal. Mengingat terdapat 138.000 investor pasar modal syariah dari 12,8 juta investor. Sehingga angka ini harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesetaraan kepada calon investor, baik investor konvensional maupun syariah. Seperti proses pembukaan rekening cepat, mudah, dan murah. Karena itu, inovasi peluncuran RDN online BSI ini pun disambut baik oleh manajemen BEI. Kami memberikan apresiasi atas inisiatif ini dari BSI untuk menyediakan salah satu infrastruktur pasar modal, memberikan kemudahan bagi calon investor syariah kita untuk bisa membuka rekening efek menjadi lebih mudah. BSI menargetkan sebanyak 100.000 nasabah akan melakukan pembukaan rekening dana nasabah online sepanjang tahun 2024.
Anton menjelaskan saat ini perseroan telah menjalin kerjasama dengan 3 perusahaan sekuritas, serta dalam tahap diskusi dengan 16 perusahaan sekuritas lain. Punya sekitar 37.000 ya Bu Gita ya, nasabah RDN yang sudah ada di kita. Tadi kita juga sempat sampaikan waktu di speech, mungkin ya kita bisa mungkin 3 kali lipatnya gitu ya dari yang sekarang ada gitu dalam waktu setahun ke depan. Syukur-syukur bisa lebih. Makanya nanti ya kita juga akan lakukan gathering terus dengan perusahaan sekuritas untuk 2 hal setidaknya. Yang pertama apa? Yang pertama literasi. Kembali ya urusan syariah, urusan literasi. Pertama literasi, yang kedua tentu saja setelah kita literasi kan maka kita akuisisi melalui perusahaan-perusahaan efek. Nah karena sekarang ini modelnya sudah online, maka insya Allah begitu mereka mau buka misalnya ya rekening investasi melalui platform-platform di perusahaan efek, dia akan ada link tuh, klik melalui itu kemudian akan masuk pembukaan rekeningnya di RDN online-nya Bank Syariah Indonesia. Sehingga jauh lebih seamless setidaknya. Tapi nanti next step-nya, nanti di platform kita pun bisa kita bukakan pembukaan rekening online-nya langsung. Di sisi lain, Anton menegaskan saat ini jumlah nasabah di RDN yang dikelola BSI sebanyak 37.000 atau masih jauh dibandingkan jumlah nasabah rekening perbankan BSI yang sebanyak 20 juta nasabah dengan jumlah volume transaksi yang baru mencapai 12 miliar rupiah. Karena itu diharapkan dengan pembukaan RDN online BSI ini, nasabah BSI dapat membuka RDN secara seamless dan lebih cepat. BSI pun mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan para self-regulatory organization yang meliputi Bursa Efek Indonesia atau BI, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, karena semuanya telah mendukung BSI untuk bisa berperan untuk memaksimalkan potensi industri perbankan syariah dan infrastruktur pasar modal syariah. RDN Online BSI memiliki beberapa keunggulan, misalnya nasabah atau investor tidak akan dikenakan biaya administrasi. Kemudian terdapat fitur real-time update balance dan durasi pembukaan rekening pun hanya 30 menit. Peluncuran rekening dana nasabah atau RDN online dari BSI merupakan bentuk nyata komitmen BSI dalam memberikan solusi perbankan syariah yang modern, inklusif, dan efisien di tanah air. Kita harapkan peluncuran ini tidak hanya menghadirkan inovasi di layanan perbankan, tetapi juga mendorong ekosistem perbankan syariah dan investasi di Indonesia, sehingga memberikan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Haryo Riantomo, tim liputan CNBC Indonesia.